Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du, fa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira. Surat Al-Ahzab ayat 21. Yang sama-sama kita hormati Bapak yang mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama, walaupun sama-sama dari Basnas. Yang kita hormati Bapak Kepala Jorong, yang kita hormati Bapak Bamus yang mewakili Jorong, yang kita hormati Bapak Pengurus Masjid, kemudian Bapak-Bapak, tokoh-tokoh masyarakat, nenek mama, alim ulama, cadia pandai, ibu-ibu bundok kanduang, pemuda dan pemudi, anak-anak kita yang berhadir, umumnya kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jamaah wirid pengajian Kampung Zakat yang berbahagia. Pertama-tama sekali marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas karunia-Nya lah pada siang hari ini kita dapat bertemu bertatapan muka di Jorong Mangunai, ya, di Masjid Al-Istiqmal, ya, dalam rangka kegiatan Kampung Zakat. Bahagiannya adalah ya, bahagian keagamaan. Mudah-mudahan Bapak Ibu kehadiran kita di tempat masing-masing mempunyai nilai-nilai tersendiri bagi kita, karena kita telah mengorbankan waktu-waktu kita, pekerjaan kita untuk melangkahkan kaki menuju masjid yang kita cintai ini. Pada itu sebab ambo yakin saat-saat kini ko adalah saat-saat kita berusaha, ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Jadi mudah-mudahan dengan kita pernah melangkahkan dan sering melangkahkan kaki ke rumah Allah, dari rumah Allah ke pulau andaknya rezeki-rezeki yang kita harap itu akan tercurah. Artinya awak ingin meminta sesuatu kepada seseorang, mana lebih baik bu, kita minta di jalan atau kita datang ke rumahnya? Kau sepakat wak minta pitih atau minta sesuatu kepada seseorang, awak minta di jalan saja atau awak datang ke rumahnya? Barangkali begitu pula lah kalau kita meminta kepada Allah, sesekali datangilah rumah Allah itu. Ibu, sepakat ya? Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita berselawat, ya, baik secara lisan maupun secara perbuatan sesuai jo ayat tadi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, apakah kita bisa dapat syafaat dengan selawatnya sebagian kawan kita mengucapkan selawat panjang lebar bahkan sampai subuh,
Nemu pak selawat dulang apa? Ya kan? Tiba pas solat subuh yang tukang selawat itu tertidur. Apa kira-kira? Ada ndak dapat selawat di situ? Jadi kita selawat dengan mengucapkan dan kita ikuti langkah beliau. Insya Allah disitulah syafaat akan turun kepada kita. Kita doakan kepada Allah semoga keselamatan dan kesejahteraan selalu tetap mengalir kepada beliau, mengalir kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai ke akhir zaman kelak. Bapak Ibu, sebelum ambo sampaikan kajian, ada ndak nalah lupa jambo? Atau ada nalah tahu? Olah, sodona la obeh dinyo atu nyala tahu tu. Nanda tahu tu sodona nanda obeh. Nanamu tadi lah disebut, institusi lah disebut, ya kan? Dulu pernah tak sampang di siko. Gara-gara dijebak buku basamo, langsung agih pengajian. Padahal ambo dari September niat diguguk. Tapi untung dari dua tim, ambo mendampingi ke siko menculik orang bagi-bagi sesuatu untuk anak yatim. Akhirnya orang tu pai ambo setinggal sekolah. Terpasolah lagi pengajian. Tu kok dah lupa-lupa tu tu mengingatkan saja. Cuma sebelum ambo menyampaikan kaji, seketik ambo curhat ke Bapak Ibu. Ada ndak Bapak Ibu nan dari sekolah pernah ke Kota Tangah, Bukit Barisan? Ulun le ya. Ulun le. Ibu saja ulun ado poin le. Ba akau be jauhnya. Bade itu pertanyaan Ustaz. Sebab ambo sudah maghrib di situ pengajian. Makanya ambo tanya jaraknya berapa jarak tempuh nan harus tunggu tempuh. Ya kan? Tentu kaitannya dengan jumlah jam kita mengaji. Target ambo petang pak mengaji sampai jam 3. Kini jam lah menunjukkan jam berapa? Jam 3. Berarti berbeda dari prediksi ambo. Prediksi ambo jam 3 selesai, tapi nyatanya jam 3 baru mulai. Andai kata ambo memakai waktu dari Siko ke pasar sejam, dari pasar ke Limbonang sejam pula, dari Limbonang ke Kota Tangah sejam. Ambo butuh waktu pak sampai maghrib 3 jam. Kini jam berapa? Berarti pas 3 jam harusnya ambo lah berangkat pak. Jadi Bapak Ibu ini berbahagia. Jadi artinya basamo-samo. Ya Pak. Basamo-samo disiko dapet sitan dapet pula. Cuma iko lah mengandung resiko. Mengandung resikonya soalnya khutbah Jumat tadi sebenarnya di Sinan. Pindah di tempat itu udah beda lo tempatnya. Tapi karena Pak Memen orang meminta Pak Jorong bagai menyobuk entah hiyo entah indah. Iya kan? Jadi terpasolah ambo telepon, ambo minta izin besok ada tugas dari kantor. Entah siapa gontinya, entah siapa tidak tahu boleh. Ambo tidak berani mencari gonti badan. Lebih cenderung ambo menyerahkan kepada pengurus siapa yang dicari. Kadang-kadang ada lo kawan nggak Pak, malunya jadi banser. Kuawaknya sogan aja di Pak, kiranya sogan tidak jadinya tibur. Habis solat telepon orang, hampir kami solat luhur lainnya, batu tidak jadi khutbah, khatib tidak tibur. Jadi serancaknya dikembalikan saja ke tuan rumah. Baik Bapak Ibu, hadirin yang berbahagia, makanya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan kita di Siko yanglah meminta untuk kembali bersama-sama. Mudah-mudahan dengan kebersamaan kita terjalin silaturahim yang mendalam. Ya Pak, amin ya robbal alamin. Amoko dari itu Bapak Ibu, biarlah ambo mengalah agak seketek, ya agak 20 menit kita mengaji. So ambo kaji ambo ndak pandai panjang-panjang, ya paling-paling sampai sudah. Untuk itu Bapak Ibu di panjang jalan nang kambo tempuh, ibu pun lah ponek ba anak copek sudah.
Maka dalam pengajian kita bagi-bagi kerja. Pak Gusri ngecek cako di kampung zakat ko menanti tamu besok kita bagi-bagi kerojo, kan betulnya Pak? Ya kan? Ini ambo tanya dulu, lain nomor bapak ibu bo bagi kerojo jambo, kok lai ambo lanjutkan kaji, kok indah ambo tutui. Nomor Tentu ibu bertanya, kerojonya Ustaz. Kok kami laikan saja, keindak tolok. Kok kami indahkan, tak jadi ngaji. Jadi ibarat makan buah semalau kamu, dimakan mati apa? Tak dimakan mati ibu. Itu semalau kamu. Nah, ambu lagi gambarannya. Tugas kau tak panjang-panjang, tak lama-lama dah. Ya, tapi ambu bagi salah demi keadilan, dua dia ambu, ciek dia ibu. Dia nak muasa pak dia ibu jadi dia betua ambo agi cie biarlah dua dia ambo. Dia kalau membujuk tu mah dia itu bu dia agi dulu baru diminta. Ya kan? Kalau lawa agi tu minta sudah itu tak boleh pak. Keindak tu malunya, mana dan tak mau magi ini lah sudah magi den. Kerojonya dua dia ambo, cie dia bapak dia ibu. Ambo surang bapak ibu pas sama-sama. Tugas tu dua tugas ambo membacakan hadis sebagai dalil kaji awak. Yang kedua membacakan terjemahannya supaya obe di awak. Tu tugas ambo dua. Tugas bapak ibu cieknya manga mencari judul yang tepat untuk kaji awak. Dia itu pak, kalau tidak dibawa kawan kau buat pikir aja nomor terkolok. Makanya orang pengolok tu kurang fikir. Ya betul. Kurang pengolok, kurang fikir ni. Kalau orang berfikir nak umur terkolok dah. Tapi biasanya kalau dalam pengajian indak bona inyo berbaring, mato bisa jo tekan tua. Tapi kalau di rumah lah merobahan badan di atas spring bed, ti banyak masalah. Ndak namuh mato terkolok. Itu pengalaman ambo tu pak. Ambo kira masing-masing kita lah mencuba tu. Ya kan? Lalu, dia tak jantakan tu, ikut berfikir. Apa nak dipikirkan? Tema nan cocok untuk kaji awak. Itu ambo kerojo ambo dulu. Membacakan hadisnya, membacakan terjemahannya, kita rumuskan bersama. Kaji ko tema yang tepat. An Uqbah bin Amirin qala lakitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhaza biyadi wa qala ya Uqbah ala ukhbiruka bi afdali akhlaqi ahli dunya wal akhirah qultu na'am qala tasilu man qata'aka wa tu'ti man haramaka wa ta'fu amman zolamaka. Sudah kerja yang bercik. Kerja yang kedua le. Mengapa kerja yang kedua? Membacakan artinya. Dari Uqbah bin Amir, ia berkata, suatu hari aku bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memegang tanganku seraya bersabda, wahai Uqbah, maukah kamu aku beritahu akhlak yang paling utama untuk penduduk dunia dan akhirat? Ia tentu mau, jawabku. Beliau bersabda, kamu menyambung hubungan kekerabatan dengan orang yang memutuskan hubungan denganmu. Engkau memberi kepada orang yang enggan memberi kepadamu, dan kamu memaafkan orang yang menzolimimu. Hadis riwayat Tabrani. Sudah kau jombo tu? Kau siapa tinggal le? Kerojo bapak ibu le. Kira-kira tema dan topik untuk kaji awak pada hari kini. Saya dapat betul jawabannya, boleh pulang dulu.
Dia nak dapat judulnya tu lah obey kajinya ya Pak. Kau nak pulang dulu ndak balik gitu ah. Saya yang berani. Bapak-bapak boleh, ibu-ibu jadi jual. Ada dapat Pak? Itu kecil apa? Nanti kaitan tok fokus kepada hadis tadi akhir-akhir. Berulang balik. Maukah kamu aku beritahu akhlak utama bagi penduduk dunia dan akhirat? Carilah judulnya. Judulnya. 3 akhlak utama untuk penduduk dunia dan akhirat. Boleh pulang dulu. Lah dibaca judulnya ndak dia pandai itu ndak obey dia Pak. Maukah kamu aku beritahu 3 akhlak utama penduduk dunia akhirat. Aku senada saya disampaikan dek apa pengurus tadi, tobat bersuci itu ya Pak. Tobat kepada Allah berosia sama jawab awak kuat. Nah, caranya salah satunya nanti tadi, kalau ingin awak memiliki akhlak yang utama, maka miliki 3 poin tadi. Tapi sebelumnya Ambo akan mengulas seketik. Hanya di situ akhlak utama itulah bisa ada waktu. Akhlak mulia berarti kan. Persoalannya disebutkan penduduk dunia dan penduduk akhirat. Penduduk dunia siapa? Yang dikecek penduduk tu orang atau indah? Apakah mau dan bawa bulu dia? Itu penduduk tu? Enggak. Yang penduduk tu penduduk dunia itu siapa? Manusia. Manusia tu siapa? Awak. Lalu penduduk akhirat siapa? Manusianya, awaknya. Ibadat disebutkan bona de Allah penduduk dunia dan penduduk akhirat. Dia dijolehin bona pada ndak untuk manusia, pada ndak itu sabasonya kira-kira. Do ibu yang bisa jawab apa Allah ibu lain. Itu bagi-bagi tugas. Ya, kita hidup di dunia juga, di akhirat iya pula. Itu apa kaitannya? Penegasannya sedikit saja. Lah 90% jawaban Ibu Rona. Ambo tambah sengenek. Karena hidup dunia bokai jo hidup akhirat. Ya kan? Tidak sekedar kita hidup di dunia tu hidup di akhirat. Ada kaitannya. Kok selesai 3 tu ada di dunia apa? Aman wak di dunia, nyaman awak di akhirat. Biko indak selesai di atas dunia, selesaikan di akhirat. Itu ditegaskan bona penduduk dunia dan penduduk akhirat. Nah, kalau selesai persoalan itu di atas dunia, maka insya Allah di akhirat kita akan aman dan nyaman. Ya kan? Kalau tidak selesai, maka nanti diselesaikan di alam akhirat. Pertanyaannya, nanti tu kan 3 akhlak utama, ya kan? Lain mau ibu dia tahu tentang itu. Bontok Nabi bertanya ke Uqbah tadi, Uqbah jawabannya tentu mau. Ibu-ibu mau apa tidak? Mau. Kok masalahnya bu agak sensitif. Kok masalahnya antara kita jo kita kuah. Kok tasawuf diambil beko dan ada penyakit di ibu. Berangnya kanan menyampaikan atau kanan membuat. Maksudnya nak mengerojuan dan itu. Kasihan. Kanan mengatuan berarti kambu tua. Sampaikan ke Pak Jorong. Jangan dibawa je Ustaz itu misuak lagi Pak Jorong. Batu apa saja yang dibacanya denan koneng. Atau kayak wak dan surang
Badik den kerojo itu, tu yo disobutnya, lah joleh kerojo salah. Den kerojo yo, tu yo disobut den de orang tu. Kalau dak duduk itu ambo dak berani doh, Pak. Diambilnya ambo di ibu-ibu dalam tulang beko. Badik ambo na Ustaz kaji, ambo ye je itu benar Ustaz. Bagi kero, kasih ibu berang beko. Ko andai terbaco dan diawak benar. Lain kai diri surang-surang, lain dak kai diri ambo. Kok labe itulah siap ambo tu. Kalau siap ibu tadi menerima ya, kok dia tahu tentang akhlak utama penduduk dunia akhirat. Ukbah tadi menjawab, tentu mau. Ibu menjawabnya lain nomua, itu kan? Pertama, kecek Nabi ka Ukbah, wahai Ukbah, kok nak dapet awak akhlak utama penduduk dunia akhirat. Satu, tolong ibu simak bagus. Simak bona elok-elok. Awak kok atau orang gitu. Artinya engkau menyambungkan hubungan kekerabatan kepada orang yang memutuskan kekerabatan denganmu. Kalau bahasa mudiaknya menghubungkan balik elok-elok balik jauh-orang dan lah merusak hubungan jauh. Lai tolong. Kau menghubungkan silaturahmi kepada orang yang ingin menghubungkan jauh. Istimewa atau biasa? Biasa. Lai samo-samo ide. Samo-samo na iyo. Awak nak berkawan je inyo nak berkawan lo jawab. Itu ndak istimewa. Dan istimewanya yang mau Ustaz, yang samo-samo kareh. Awak kareh kayo, inyo kareh kainda. Itu bayang tu. Gua nak berkawan je inyo nak umur berkawan jawab. Bu. Kira-kira dan jaiko ko layado dalam kehidupan manusia. Lai banyak atau seketik? Disiko atau PETN? Ada. Berarti makanya Nabi menyarankan ko ado umpamonyo. Iyo terjadi nan aja itu. Kalau kita ingin mendapatkan akhlak utama, apa nangka kita kerojoan? Dia ada 3 kok berkobok. Pertama, orang nak berkawan jawab lain, nak indak inyo nak berkawan jawab lain gitu. Ada awak nama nerimo. Dia keinduang berkawan jadi lendo baiklah. Tu nerimo namanya tu. Ada pula nama paturuian Pak. Den do nak berkawan juang leh, do baiklah nak berkawan jadi. Selambung berkawan jadi kan jadi beban den sangnya. Iyo bona, de inyo nak berkawan jawab le, awak le yo bona. Selama berkawan juang le kan jadi beban den sangnya. Atulah bapa turui inamun. Ada nang ketiga, ko ada orang berkeinginan yo nak memutuskan hubungan tu jawab. Awak cari akal, awak cari waktu, awak cari situasinya, kondisinya, awak bisa bailo-ilo inyo balik. Konan nomor 3. Ibu masuk kelompok nan mah. Ambo khawatirnya Pak, jangan masuk kelompok nan memutuskan. Yang diperintah menghubungkan kembali, kok ada orang memutuskan jawab. Kiranya awak di posisi nama, awak pun nak ngecek. Dok dengan kawan-kawan yang lain awak nak di posisi itu. Berapa perbandingan awak antara akhlak awak dengan akhlak yang diajarkan oleh Nabi ceko? Dekat atau jauh? Tentu jauh. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia. Dan pertama kok tidak bisa kita elakkan. Apanya? Beda-beda pendapat itulah mesti. Beda-beda paham biasa. Pertanyaannya, beda paham itu, beda pendapat itu, kita perbesar atau kita perkecil? Nah, aku tugas awak sebenarnya. Iyo ada juonya. Di awak lah jaiku, adiknya jaiku, di nyoha. Kiranya harus awak sesuaikan balik.
Aku ibu-ibu yang di dalam masoji, kondaknya termasuk orang-orang menjadi pelopor untuk mempertautkan kembali hubungan yang telah terputus. Dia ndak tolok dah Ustaz. Ambo ditanya orang sekali, Bu. Oh Ustaz, dia boleh awak bernazar atas keburukan untuk orang. Contohnya Bu, di ambo kok tercelako lah hidupnya, ambo bantai ayam. Orang bernazar dia ada lulus anak dan pegawai, dia bantai kambing. Habis itu ninyo. Tu mau tanya, adik je itu bonamu. Yo bade Ustaz dek keindak pulo. Abada iyo pulo, laki dan diambilnya. Jadi kalau ada celaka hidup bini barunya, ada bantai ayamnya. Dan segitu-gitu bonah ya Pak. Soto lawak ke orang yang kalau seandainya terjadi sesuatu perbedaan pendapat adalah orang yang menyatukan kembali. So beda pendapat itu biasa. Ya kan? Kok ambo ulas bonah beko kan talambe ambo jadinya. Pi sengenek agi aja contoh ndak paham. Ya kan? Pada begitu. Awak kan sama-sama dalam masoji gini kuah. Ya kan? Kok seandainya ambo tanya je bapak ibu, tolong tek bapak ibu gambarkan anan terjadi keadaan dalam masoji malam kini kuah siang kini kuah sesuai jo pandangan masing-masing. Kira-kira jawaban bapak ibu berbeda atau sama? Berbeda. Di mana bedanya? Wak bedakan dulu. Ibu-ibu jo pendapat apa-apa sama atau beda kira-kira? Pasti beda. Di apa-apa dia duduknya modok ke belakang, ana nampak dia pintu ke pulang. Kayak ya Pak, duduk modok kan pintu nampak kan? Ada ibu-ibu ana nampak dia mimbar, mihrab. Ya kan orang mengaji, enggak terbayang dia pulang nya mau belakang ke pintu. Kini pertanyaan mbok mana tua jawaban bapak dia jawaban ibu? Sama botua, punya beda. Tu pada sama botua. Karena tompek duduk, nyoba pindah beda. Jadi kalau bahasa Pak Gusri kok calon S2 go Bu, MA. Jadi ambo beraja dia nyo. Kecil nyo, babeda tompek toga, babeda tompek duduk, babeda posisi, berbeda sudut pandang. Kan itu ya. Kalau lebih parah tuh beda pendapat biasa. Tapi kalau lah beda pendapatan, awak sama-sama tamat sekolah itu, dia sama kojo situnya, dia 5 juta, ada awak 9 nya. Itu beda pendapatan tuh Bu. Itu heboh tuh. Tapi kalau beda pendapat, beda sudut pandang awak pasti beda pendapat. Jadi kadang-kadang pendapat itu tidak sama doh. Akankah kita perbesar atau kita cari titik temu? Nah, jadi yang satu, kira-kira baik kok Bu dalam timbangan awak menghubungkan silaturahim, menghubungkan kekerabatan, kaurangan memutuskan kerabatan jawab bore atau ringan. Sia yang mengecek bore, coba acungkan tangan. Berarti ibu ngecek ringan. So, gak ada yang acung tangan dah. Mudah-mudahan betul-betul ringan ketika kita mau. Kenapa tidak mau? Kita menjadi penduduk utama. Menjadi orang yang memiliki akhlak utama, penduduk dunia dan akhirat. Jadi tidak wak perbesar persoalan Bu. Kalau modeko, insya Allah kampung zakat ko betul-betul ternaungi oleh hubungan kekerabatan yang luar biasa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bu, biasanya awak disuruh memperbaiki hubungan kekerabatan kok orang lain iyo nak. Kalau jodoh sanak ada nampak diambo di peten Pak Kalau jauh orang nggak alang eloknya Pak. Tapi jodoh sana inyo tanya cie jawe. Dan cie dia sekorek pula Pak. Tapi ke orang lain bertanya ande. Lah ya do di sikon aja itu.
Ko inyo lai balobia sokinya urang dan diagianya. Dan dosananya Pak, itulah tu buka cik. Terbuka cik. Jangan mau agi menyolang. Bu, kalau awak je orang lain disuruh belok-elok, apalagi jo keluarga, kan begitu mestinya. Tapi kenapa bisa terjadi kecik ibu tadi? Nomornya bahagia ke orang, jauh orang elok-eloknya. Sebab kalau jauh orang bu indah eloknya, ndak orang elok di nyoreh. Tapi kalau jodoh sana pak kabarnya jodoh sana awak juga. Iya dia itu pak. Nah iya ni pak. Ya kalau jauh orang cuba ada elok apa? Ndak kalau elok orang kawak. Makanya elok-elok jauh orang. Jodoh sana apa ndak elok ni? Ndak ada eloknya jodoh sana awak juga nya. Itu kecik orang petan. Ambo kira si kau mungkin mirip. Iya kan? Ya kalau jauh orang pada namanya elok, ya kalau tidak elok jauh orang tak orang elok punya orang. Tapi jodoh sana dia pada tidak elok, indahnya eloknya kalau sana dia juga. Bilo ke bilonya dia datang itu sampai awaknya, ya bu? Iya kan dia. Iya ni pak. Itu satu. Jadi artinya, ku ambo gambarkan bentuk iko buah. Awak sudah bermasalah jauh orang. Lalu awak pakaikan konsep iko. Tak lama-lama awak bermasalah dia nyodoh. Sudah itu datang awak ke nyoba lihat menghubungkan silaturahim. Mati awak sudah itu. Berakhir kira. Kan sudah awak bermasalah dia orang tu. Tak lama sudah itu dia belok-elok ada nyoba lihat. Sudah itu awak mati. Berakhir kira. Adik panjangnya pikirnya. Tak boleh. Nah bedonya sudah awak bertengkar dia lun sempat mau oleh nyo bertengkar kau 5 tahun baru mati wak dalam keadaan dia itu. Kau dan cako tak selesai dari dunia bah selesaikan di akhirat besok. Mana cak selesai besok selesai kini. Jangan do dia sumpah tu le do kau dia mohon 7 turunan lah tahu apa jama inyo bacoka apa ambo jo apa orang eten. Kami jo anaknya berkawan pak lah nak nikah pulo Raswati. Raswati ibu. Nak minantu ibu dan anak dari orang yang awak bermusuh selama ko. Baka pak. Kali corai kan inyo dari jo anak inyo. Jo anak awak nanti no. Tu makonyo dan dipasang jo kudo-kudo. Dia orang kemohon 7 turunan. Ko angkatan pertama kalau nak kawinnya bakal. Ndak angkatan ketujuh ada pak. Kalau angkatan ketujuh adalah mati awak. Iko duitnya baru. Awak berselisih aja pak jomaknya. Anak awak ba namanya. Satu. Bu. Jadi ko ado terjadi yaitu alangkah awak bukan membiarkan tetapi mencari waktu, mencari keadaan bisa awak saling memaafkan kembali. Sebab besok akan dipersoalkan kalau tidak selesai pada hari ini di waktu kita masih hidup. Jadi tugas ibu beko lah pulang ambo, ibu malam beko mencatat berapa di antara penduduk awak kuah dan masuk kelompok pertama. Dek gara-gara sesuatu sehari dek gak omonyo belok-elok jodele. Catat itu. Mulai besok datangi rumahnya. Itu cek lai. Jadi nan cako nan pertama ko bore atau ringan. Sedang. Tapi perlu kajian. Perlu ilmu. Kalau hendak tahu ilmunya. Dan kedua adalah engkau memberi kepada orang yang enggan memberi kepadamu. Mana borek pertama dan kedua? Orang yang tak mau memberi itu namanya bu? Kikir bahasa Indonesianya. Bahasa awak siku nama? Kiki. Ya kiki balopi. Awak tak koja kereta bairi. Hari hujan payung berkopi. Korui litak saku bajai.
Ana mono kiki bolopi. Nah, kikir bahasa Arabnya bakhil. Orang yang tidak mau memberi miliknya kepada orang lain. Ambo baca-baca, Bu. Dulu ambo menganggap bakhil tuh do kikir cuma sekedar beda bahasa, Pak. Kironya adalah analisanya. Bakhil ringan seketek. Bakhil itu adalah orang yang tidak mau memberi miliknya kepada orang lain. Tapi kalau kikir dia teh itu seketek. Nah, saya dapat kikir. Nah, kikir itu sudahlah dia tidak mau memberi miliknya kepada orang lain, dia menginginkan milik orang lain jadi miliknya. Pertanyaan nambo, lah ya do disiko. Nah iyo. Sudah lainnya dah mau lagi punya inyo, pak dan diawak dan inyo pulo. Nah, kalau kini awak dituntut manga memberi kepada orang kikir cekah. No mau juo magie ke inyo. Sekalipun inyo ndak pernah magie kawa, mana borek yang pertama dan yang kedua. Nah, borek kedua. Tapi kok tahu caranya ndak jadi borek nilai, malah menyenangkan memberi kepada orang yang tidak mau memberi kepada kita. Kalau muagiah orang nak muagiah awak istimewa atau biasa, Bu? Ambo konai dek kawan sekali, Pak. Kalau muagiah ke orang nak muagiah awak tu Pak Sendri, itu biasa nak kambo deng. Tu tak koju awak. Mana bitu Pak. Wow saya bisa ngode itu. Jako dalang salaknya dehnya. Adi-agi ada awak roti cik anggonggong saja ni. Dia gari ni kuat. Jadi ko ada orang ni ko ada orang. Nah indak no muagiah ke orang yang pernah muagiah inyo, mako bau. Wow saja nak muah tu apa terima kasih ke orang yang muagiah. Jadi kok ada orang yang tidak mau muagiah ke orang yang pernah muagiah inyo, mako apa? Mako wow lebih pada inyo. Kalau inyo dikejek kurang dari wow bongi pendawa. Piwa kecil wow lebih pada inyo ndak bongi bona deh. Tu bahasa Pak Busri itu istilahnya tu public speaking. Kalau kecek inyo rendahnya pasti akan merasa. Piwa kecek kan lebih yang lain pada inyo ndak masuk rendah Pak. Bu. Baraso. Manan borek nomor 1 dan nomor 2. Ikut tugas kita. Kalau mau sambung kecek Bagus Sri tadi, uranglah mau agia kawa. Ya Bagus Sri. Kira-kira le so indak ado ko olun besawak memberi yang lain, setidak-tidaknya bermanfaat untuk kita. Itu ya Pak. Lah bermanfaat untuk kita beko menyebar ke yang lain. Muagiah ke orang kau dalam Islam kan banyak kajiannya Ibu. Kok yang namanya pakai jo jumlah harta, bukai jo lamo kepemilikan, maka zakat namanya. Iya kan? Kok indak bukai? Bisa jadi indak bukai ini kau nak zakat lah keluar, pitiwa banyak joleh. Ana mau joleh. Sedekah. Atau ulun sampai sanisap le, awak ingin lo berbagi, ana monyo sedekah, yo sedekah, infak, itu derma. Kalau yang wajibnya berkait dengan kepemilikan, jumlahnya lama memiliki, itu namanya zakat. Ana zakat kau karena inyo namanya khusus, pengelolaannya khusus. Maka ada dalam surat At-Taubah itu wal amilin. Petugas zakat, amil yang mengelola, berapapun besar ataupun tidak terlalu besar zakat kita, maka wajib ya Allah mewajibkan melalui lembaga. Dulu ambo bertanya kalau nak salah ya Bu, si anak kau cari minantu, itu kena aja. Kau ada ibu-ibu mencari minantu laki-laki, di samping syarat-syarat nala ibu tetapkan
tambah syaratnya cek lain. Apa tu? Bara zakatnya sebulan. Suruh tanya jo anak waktu berat. Oh zakatnya calon kauda waktu sebulan. Ya. Andai umpama misalnya inyo menjawe 250 zakat udah tinya ibu nyo. Pertanyaannya nomor ndak ibu mengawinkan inyo jo anak ibu tu? 250 pak sebulan. Namun tak pak mengawinkan anak gadi pak dinyo. Kini yang bertanya ibu-ibu. 250 tu 2,5% dari barang. Itu kan kewajiban 2,5%. Kini zakat inyo 250 setiap bulan. Berapa penghasilannya tu? Si ada pek boleh pulang. Berapa juta? 10 juta. Ini 25%-nya. Dalam 1 juta keluar 25 ribu. Dalam 2 juta jadinya 50. Dalam 3 juta 75 ribu. Dalam 4 juta 100 ribu. Nak nombor ibu mengawinkan anak gadi ibu, jauh orang bagadi 10 juta sebulan. Kau tidak diambil lah. Ya pak. Laya do dia mengunai orang bagadi 10 juta. Kau anak muda kau tidak sebentuk kami. Kalau kami pun tidak sampai 10 juta. Ya bagus Sri. Bagus Sri bisuat barulah S2 kau. Amin ya rabbal alamin. Jadi bapak ibu yang berbahagia itu memberi apapun caranya. Bu. Badek nomuah wak memberi walaupun orang itu tidak memberi kita. Kok kata kunci wak mau pulang sudah kolai adalah sangompe. Nah berarti kor waktu tu pak. Tu makanya mau dah mau bawa otodinas Pak Gusri. Di samping melibatkan orang lo celai jalan sompi kalau jonda bisa mengelucui. Ya mengelucui bahasa sikona menyelinak menyelip itu bisa copek pulang begitu. Pada itu, yes, orang di siku aroknya pak. Mungkin dia itulah DPT kan. Sebeloknya lalu baru. Malam kini Ustaz, enggak pak. Malam Jumat besok. Iya. Kalau arok nama dia pak. Malam kini ya. Sebeloknya lalu dia kita tahu ni kamu. Kiranya nan ketiga, enggak nan kedua dong. Bapak ibu. Apa kata kuncinya? Karena kita memberi baik kepada orang yang memberi kita maupun kepada orang yang tidak memberi kepada kita karena kita sebenarnya mau memberi melaksanakan perintah Allah. Ya enggak? Kenapa? Karena awak sedang melaksanakan perintah Allah. Berilah kepada orang siapapun. Kenapa? Karena Allah senang kepada hambanya yang senang memberi kepada orang lain. Ya kan? Yang memberi itu kok masuknya sedekah. Ya, menyuburkan harta yang tinggal. Itu pun berpahala. Berapa pahalanya? 700 kali lipat. Ya kan? Bahkan mungkin lebih daripada 700. Allah memberikan berlipat-lipat ganda. Sudah itu alai, nan untuk awak, nan awak beri. Seketik wak memberi kepada orang, seketik wak menerima dari Allah. Kalau banyak memberi, banyak pula kita menerima. Kini pertanyaannya, kita ingin banyak menerima atau ingin sedikit menerima? Banyak. Kalau kita ingin banyak menerima, maka banyaklah memberi. Kecil orang Minang, barugi mako balabo. Ya bu, tidak ada modal itu kamu dapat sawak di malo tampang ini apa? Kau ada tampang itu pak ambombo dice. Tak ada usaha itu dapat je keuntungan. Tu kau ada orang jual tampang itu pak sotolan bombo dice. Ya kan? Nah, kenapa? Karena memberi itu perintah Allah. Apa pernah bu beberapa minggu yang lalu? Yang merasukan bona pak memberi tidak doa cie nak memberi dan dia pun tak berkurang lebih tu. Ambo diundang orang beroleh di kita nompek dekat masjid Istiqomah, iya kan?
Tu koi beroleh. Tiba di simpang pari, simpang bypass. Ada orang datang dari simpang, ambo lurui. Jadi talong song otonya sengene. Hak jalan kan hak jalan ambo tu. Ambo seharusnya tu mengelok seketek lewat. Tidak oto inyolah talong song, ambo tagak saja. Artinya ambo agi inyo jalan. Itulah lewatnya. Lah lewat inyo ambo maju balik. Tiba di simpang Napa, berjarak simpang Napa di simpang Pari. Berapa 50-an meter mungkinnya atau tidak sampai sekilo. Tiba ambo di situ, ambo ka mengelok ke simpang Napa Kasuo, ado tu dari Lia. Kan hak inyo tu. Ambo hakmu ka mengelok tu sesudah inyo lah berhenti pula. Lah berhenti inyo lewat ambo. Ambo ada juara rumah pak. Kecil ambo ikolah balasan dari Allah tu. Dari simpang ke simpangnya awak terima sekali. Cako awak bagi orang jalan, kini awak jagi orang jalan. Jadi sebenarnya kok awak sadar-sadari dalam hidup awak mungkin ada nikmat-nikmat yang kita terima tu tak ada itu. Pada lapang saya duit awak, mungkin awak lain tak menyompikan orang, kok indak ke malapangan orang. Pada lain sehat-sehat saja awak, yang mungkin tak lain banyak sedekah pak cako. Pada lain berhasil saja usaha awak, mungkin awak lain tak nan cako. Ya kan kita memberi pula apa yang diberi Allah ke awak. Nah, nomor 2. Jadi kalau lah tahu itu, ndak borek dawak. Ya, kalau awak memberi, mengharapkan orang yang kita beri itu memberi kembali, aku mau pinjam istilah Ustaz Hilman pak, yang di video tu. Kalau kita mengharapkan balasan dari seseorang, berarti kita memasang tangga untuk kita kecewa. Jadi istilahnya kalau awak mengharap kepada orang lain, berarti awak membentangkan jalan untuk awak kecewa. Kenapa? Kadang-kadang orang nonton tulo sepengona jo awak le. Dia awak dan tekona inyo, dia inyo dan tekona na lain bu. Lai sama-sama tekona juga pak. Jadi mulai kau kata, iyo memberi awak, berilah kepada siapa saja. Sekalipun orang itu tidak memberi kepada kita. Karena kita memberi itu bukan persoalan kita sesama kita saja, tetapi adalah persoalan kita dengan Allah. Dia tahu bek borek cakap. Dia tahu bek seketek. Lah buagi jalannya. Ya pak. Kau pak pengurus mau lanjutkan sudah kau lah. Apa pulang sudah kau lah. Ambil evaluasi kaji kini. Tu apa besok lah. Iyo lah berubah. Atau kasih ibu beko baru ambil pulang. Ibu catatlah berang dan dulu tidak pernah muagi ibu. Kini ibu catat nama orang itu. Mulai besoknya barang soran suala muagi-agi kenyo. Nak jadi tinggi bona kecewa wak. Dia sengenek-sengenek dulu. Itu yang itu cara. Dia kan bertahap. Dimulai muagi-agi dulu. Indak-indaknya dia senyum dulu. Sudah tu kok agianya bawang enggak sengenek. Tu dia agianya apa? Buat gulai dia masak-masak, korek-koren, baunya, banyak-banyakan kuahnya, agia kenyo setengah. Jangan kuahnya saja. Kan itu kecil Nabi pak, buat banyak kuahnya. Agia batu-batunya sengenek. Kok alunnya yang nama agia lah, Allah awak agianya. Ya disitulah takdir awak. Awak kok lah diagianya, buat agia pulainya, pahalanya standar. Piko olun lawa agianyo awak olun jadi agiannya le pahalonya di atas ngene akhlak utama. Kalau olun jadi agian cek lain. So itu pahalo tambah 2. Cakap cek baru. Akhirnya mau tambah cek lain. Ya bu. Jadi itu matematik gitu kini untuk akhirat. Jangan diukur je materinya tua. Semakin banyak ibu memberi, semakin sering dia tidak memberi, semakin tinggi pahala yang kita terima. Kau ada cik bu, kau kan memberi ni nyonya. Anak awak suka mengambil punya orang, suka mengambilnya. Dia kadang-kadang basolang, dia niat tak membayar, tu mengambil punya orang. Dia tu pak, basolang punya inyo, niat tak membayar. Basobok je nyole untuk saja nyonya. Awak layarok dulu bayi le nyole untuk sabaru. Lah, ambo agi ibu kaji cek. Siapa yang meminjam
hak saudaranya, berniat tidak mengembalikan, maka Allah sempitkan hidupnya 100 kali lipat setiap hari. Nah, dia ibu nak meminjamkan. Ibu pinjamkan inyo piti kini, berjanjinya Jumat muka. Nyatonya Jumat muka tu alun. Lah, sejak ibu memberikan uang ibu ke inyo, sampai inyo janji yang pertama mengalir kepada ibu 1 nilai sedekah setiap matahari terbit. Kiranya lah Jumat alunnya tiba boleh. Ibu beri waktu sampai besoknya atau sampai sebelok lain. Ya kan? Maka dari belok kedua itu mengalir 2 sedekah. Inyo tengah 2 tahun baru Ustaz. Nyo janji sebeloknya. Ibu bagilah tanggal 2 tahun jadi sebelok. Setahun saja 52 belok. Sebanyak itulah pahala mengalir. Jadi kok seandainya ada pitiwa Allah dia orang leh, sabar saja bu. Tapi jadi ibu baca-baca. Kalau ibu baca habis sudahnya. Yang pajar tu kalau setahun piti dan jinyo, anda ni dibagian. Hilang ni. Dulu nanya, Pak, wak ia baca Pak. Tapi dalam hati saja. Selama dalam hati tak ada dosa. Ya Pak. Siapa yang tak tahu keburukan ambo? Pasti banyak. Selama ini tak membacakan keburukan ambo ke orang lain, ini tak akan berdosa. Awak dia itu pula, awak tahu ni kelemahan sianu tu, tapi tak pernah awak baca, awak tak dosa. Ibu baca-baca dalam hati saja, tak ada. Jadi kau disolang orang, piti ibu jangan comel ibu lain, narimo ibu di akhirat besok. Tapi bagi nama nyolang, ontang-ontang mentang untuk sah kawan cakap, dia hanya nak arok palo, jangan dipelambek-lambek, 100 kali lipat, kesulitan awak, makanya tak selesai. Kini yang bawa tanya dia ibu, lah ya do ibu-ibu kini nak berhutang. Dah itu ni tak berhutang. Oh, tak ada nombor hutang. Dia kok jadi lembaga atau soralah, ada kesepakatannya. Anak awak semua awak kuat. Dia inyo piti disonangkannya, dilobiakannya, dikurangnya belanjonya ba anak lobby piti. Ada datang awak dengan air mata kanyo minta tolong, tu sosak kak. Dia ambilnya piti dalam dompet dan paling dalam dari lemarinya untuk bisa melapangkan awak. Ande dia awak ini le kayu besok salah bayi. Ande. Turang PETN bu di seborang batang siname. Kok dapet nak nyebut bagi cik ibu tadi menolong san tak dapet. Makanya kok ada orang bayak dun sanak maupun tak dun sanak. Nomuhnya menyolangan piti kawak jadikan ini sebagai pahlawan. Nah, kalau di sungai itu atau tambah cek lain. Kau tu jam berapa masuk asal? Kau si kuliah bayang asal jadi rencanamu di daya rendah bayang asal tadi. Silakan Bu. Waalaikumsalam. Ya. Ibu lagi cukup makan. Balobian Bu. Tu dia gi orang zakat. Kalau ditolak atau enggak? Ya gitu. Kalau dia gi orang terima. Tapi kajiannya kau orang nan tadi lain bazakat kok dapat melalui lembaga. Kan itu tergantung kalau itu enggak batal, tapi tentu pahalanya nanti dari segi kemanfaatannya pun mungkin kurang. Bisa jadi ibu karena dokek jenyo. Bisa jadi ada orang yang lebih membutuhkan dari ibu tapi dia tidak dokek jenyo. Tapi kalau melalui lembaga, di situ kelebihannya. Ya kan, berdasarkan berdasarkan itunya. Tapi untuk sementara, ya kalau inyo memang berzakat lah niat denyo kawak, ya kan, mungkinnya menganggap awak berhak menerima zakat. Ya kan? Ini tidak terima, beragodangnya Bu. Ndak umur ibu nerimo, biar ambo nerimo. Ambo fisabilillah kan itu ya Pak? Ya pokoknya adalah. Tapi memang
Kita kan tahap sosialisasi baru Ya kadang-kadang awak dek jauh. Apa caranya? Kini Basnas 50 kota, tak perlu pula ibu datang lagi ke kantor Basnas. Tapi apa? Ada UPZ awak setiap Nagori. Kalau salah Pak Safri Jum, ketuanya. Jadi cukup sampai di inyo saja, inyo nanti menyalurkan. Kok perlu pula ada orang tua beko nama ibu, ibu masukkan nama sekali. Itu caranya. Supaya apa? Lope pula orang yang berzakat kuah sesuai dengan ketentuan yang lebih baik. Prinsipnya mereka, kalau selama awak belum tahu, tidak masalah. Tapi kalau awak lah tahu, kenapa tidak diperbaiki menjelang akhir hayat awak? Nah, jadi persoalannya, nak tentu pada hukum dan jole, dia bertengok dulunya. Tapi untuk sementara, kalau lah model itu, yakin inyo awak nak menerima rasa-rasa lunas dan inyo zakat inyo ketika muagia ke awak, ya, seterima. Tapi jangan lupa doakan inyo. Nah, Bapak Ibu berbahagia. Dan terakhir adalah engkau memaafkan kepada orang yang menzalimimu. Mana paling boleh? Satu, menghubungkan kekerabatan kepada orang yang memutuskan kekerabatan dengan kita. Yang kedua, memberi kepada orang yang enggan memberi kepada kita. Yang ketiga, memaafkan orang yang menzalimi kita. Mana paling borek? Tambah borek ni Pak. Tambah sudah gaji, tambah borek kualitasnya. Memaafkan orang yang menzalimi. Kalau dia minta maaf biasa saja, mau-mau, ya, jali rayo, ya sama-sama. Tapi kalau orang dalam menzalimi awak, kalau disiko syukur awak ayah Pak Jorong lain tak kurang untuk ke sawah dong. Kalau di kampung ambo untuk mendapatkan padi narancak tu, kalau dia tak kemarau kini wah. Batonggang malam bu main dia ayah dari Suliki sampai ke Limbonang Pak. Tiba di Limbonang lah masuk sawah awak. Awak dia letakkan tu istirahat awak sebontar ke rumah. Lata jago balik ke sawah, jono sawah hinyo pada sawah awak, arah sobadan. Arah sobadan Pak. Pengguna awak. Kayak nomor ambil lah dia yang panjang, dia nomor cari nem punya sawah. Awak lah menjapuk ke palu ayah tengah, lah diriangan awak bitua. Lah tonggang awak semalam tu. Kagak awak lolok ke rumah sengeneknya, kalau dia sempurna lah ia sawah hinyo pada sawah awak. Ayah mau cari orang nan punya sawah. Kau nak dapat turun emosi awak. Tapi kalau ingin akhlak mulia, orang dah bentuk itu dah kadi mohon. Lei tolok bu. Lei tolok. Berang-urang nak ngecek lain, cuba tunjuk tangan. Dan tidak ngecek lain itu tak ada tolok. Tapi beko adalah konsepnya bu. Pada nomor awak memaafkan orang yang bersalah ku awak. Pada nomor. Kok logika berfikir awak saja. Pada nomor awak memohonkan orang yang bersalah ku awak. Awak indak pulo selalu benar dong. Kok ada awak salah pak nomor 10 ndaknya orang muagi awak maaf. Itu logika tu. Kalau dia dalilnya banyak. Ya, memaafkan orang yang bersalah banyak dalilnya. Salah satunya kuat memaafkan orang yang menzolimimu. Seindah-indahnya Pak Ibu manfaat memaafkan ko awak yang memaafkan. Nah, contoh awak bertengkar dengan seseorang siang kini. Kecik awak beko lah poinya beko lah berpisah dan inyo dan maafkan langsung. Dalam hati awak. Besok bersobok inyo balik. Kira-kira. Perasaan ibu? Kan awak bermasalah inyo kini wah. Sudah beko inyo lapoi awak lapoi pula. Kecewa dalam hati awak laden mo'o kan inyo kini. Besok sobok inyo balik boleh tak terjawab? Ulun bisa dimaafkan lah. Nah, besok bu sobok awak inyo ndak ada masalah. Kalau tidak ada masalah, karena awak lah memaafkan. Jadi satu,
Orang yang mau memaafkan itu, baik orang meminta maaf maupun belum meminta maaf, yang dapat keuntungan pertama adalah diri kita yang memaafkan. Tonang awak dino. Cubalah bentuk orang limbonang. Pakai ni dua kudo-kudo. Yang pertama, tu den dak minta mo kenyo, badik bitu. Inyo nan memulai. Den dak minta mo kenyo, badik bitu. Inyo ketek pada den. Dua itu pak dipakai ni. Sudahnya bertengkar, kini besok sobok dinyo bakar. Tak bisa ibu menjawab, abu agi contoh. Kau kecek orang ahli sakit hati bu. Kalau hati itu sakit dinyo, indak basuh je inyo sa hati mako sakit do. Nampak dawak laki no sakit gati wak. Dia laki pajarah. Nampak dawak anaknya, dia anak pajarah. Nampak dawak rumahnya, tu rumah pajarah. Nampak dawak kucingnya, tu kucing pajaran. Nampak dawak anjingnya, tu anjing pajaran. Arti boleh dan terakhir. Kau apa beda intonasi? Tu anjing pajaran. Dak anjing pajar, tu anjing pajaran. Bu, Piko awak maafkan. Kalau awak memaafkan, jangan sobok anjingnya, jangan nampak kucingnya, jangan nampak rumahnya, jangan nampak anaknya, jangan nampak lakinya, nampak inyo saja. Hati wak tonang. Ingin jadi orang baik, meminta maaf. Ingin jadi orang lebih baik, memberi maaf sebelum orang minta maaf. Ambolai Ustaz, landak mo lah dan jinyo. Oh, iya wak ke rumahnya minta mo. Olun sonjo hari biswak lah Ustaz. Langsung mengunai ke tahu orang masuk dan masalah. Pada itu, lah dikecek-keceknya ke orang. Iyo inyo salah kironte. Buktinya. Tu inyo minta mo ke den petang. Amuado itu nendak tolok dawa. Iya kan? Awak nak elok-elok minta mo awak kinyo. Ada rewak-rewak. Ini rewak-rewak tu. Pasal ikut ana mo. Dia sampai-sampainya ke orang. Bahasa awak nan salah. Dia gara-gara awak hanya minta maaf. Wak pakai konsep Islam bu. Nak jadi orang baik, meminta maaf. Jadi lebih baik, memberi maaf sebelum orang minta maaf. Poi jual ibu ke rumahnya. Jangan minta maaf. Mengakui menghantarkan maaf. Kau kecil minta maaf. Mau etek mu. Ayo awak kecil salah. Kini kau bagi maaf. Apa ni datang etek. Dia masalah awak potang. Etek mau kerana di situ. Apapun yang terjadi. Awak. Awak ada. Tak ada kena mau awak ni. Atau sorai. Nolah le ya pak. Dan jolek tugas awak lah selesai. Jadi bapak ibu ada berbahagia. Adik nomor memaafkan karena kita tidak pula selalu benar. Kadang-kadang kita bersalah pula. Jadi iko kalau seandainya selesai nomor 1, 2, 3 kuat dia di dunia, awak di akhirat insyaallah aman. Tapi kalau tidak selesai dia di dunia dan 3 cakap apa dia saja aja itu doa bersalahnya kawak doa mohon. Tak ada perbaikan untuk itu. Dia nomor bagi awak, dosa pulak nomor baginya. Tak ada perbaikan untuk itu. Diputuikan yang diputuin 10 nyawa. Tak ada perbaikan untuk itu. Maka sampai ke akhirat dan berselesaian. Lah, tugas ibu nang ketiga mencatat. Berurang dan bersalah jawab dan olung saling memaafkan. Kok dapat 10, 30 orang, selesaikanlah menjelang puasa muka. Pak, itu jalan puasa Tapi kalau dapat jalan mati, kena mati kita tidak terjadwal, maka setiap hari berusahalah memberi maaf, kemudian menghubungkan silaturahmi kepada sesama. Itu saja barangkali Bapak Ibu. Kau adona kau tu tak toloklah dan boleh. Ayah tak tiba tak cakap dah. Ya kan anda bisa minum. Jadi demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.